Halo para pemirsa, ketemu lagi dengan channel pendidikan Suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kali ini kedatangan Suyanto.id khusus untuk para pendaftar calon mahasiswa PPG Prajabatan. Banyak pertanyaan yang disampaikan dan saya tentu saja mengundang pakarnya untuk menjawab, yaitu Bapak Dr. Romi Siswanto MSc. Beliau adalah dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek, terutama dari Direktorat Jenderal GTK dan dari Direktorat Pendidikan Profesi Guru. Nah, ikuti kami para calon pendaftar mahasiswa PPG Prajabatan dan tentu saja, ayo kita kolaborasi. Tunjukkan Anda punya sifat kolaboratif dengan klik subscribe di channel ini. Karena channel ini selalu berdedikasi untuk Anda semua. Nah, kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Romi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Prof? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Kita selalu berusaha sehat dan semua sehat. Para calon pendaftar mahasiswa PPK Pajabar juga harus sehat. Nah, gimana? Ini banyak pertanyaan. Dr. Romi kan berkeliling dunia sekarang. Dari Makassar sekarang sudah ada di Semarang. Tapi nggak apa-apa lah. Untung kita punya media teleconference dengan Zoom sehingga kita bisa membantu para calon mahasiswa PPP Prajabatan yang memiliki masalah. Tentu saja bantuan ini mudah-mudahan bisa memecahkan masalah mereka. Nah, Dokter Romi, ah, yang sering ditanyakan itu adalah tes kesehatan. Seperti Iya, apa itu? iya, Prof. Di dalam Juknis bahwa peserta itu sebelum dinyatakan lulus wawancara, dia segera menyiapkan dokumen kesehatannya, Pak. Yang untuk itu ya, Prof. Ya, Untuk syarat juga ya, syarat mutlak dia sebelum mengikuti perkuliahan. Nah, tes kesehatan ini sebenarnya sudah jelas bahwa eh, bisa didapatkan surat keterangan sehat dari dokter itu di eh, di lembaga-lembaga kesehatan pemerintah seperti puskesmas, rumah sakit daerah atau rumah sakit yang pusat gitu. Kalau misalkan di Jogja itu di Sarjito. Tapi kalau mau lebih enaknya yang dekat rumah itu ya puskesmas. Biasanya di setiap kecamatan itu ada. Itu juga kan biayanya nggak begitu mahal. Jadi tidak sampai tes kesehatan itu ya tes kesehatan jasmani gitu. Nanti kan dicek segala macam eh, apa normatif aja sih Prof untuk tes ya, kesehatan surat keterangan sehat itu Prof. ya. Saya kira surat keterangan sehat biasa seperti yang kita dapatkan. Datang di wawancara langsung dikasih eh, tanda bahwa dia sehat. Tidak sampai tes kesehatan apakah seseorang itu memiliki penyakit jiwa atau tidak. Saya kira nggak sampai di situ. Oke, Enggak, mudah-mudahan para peserta memahami akan hal itu. Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya, Dr. Romi. Apakah setelah lulus sertifikasi eh, di pendidikan PPG Prajabatan itu nanti ada jaminan atau bahkan menjadi jaminan menjadi ASN atau selamanya akan jadi guru honorer. Kenapa tidak ikatan dinas misalnya saja? Gimana, Dokter? baik Prof. Jadi formatnya untuk PPG Prajabatan eh, di tahun ini adalah eh, bahwa setelah mereka di masa kedinasan itu karena pengabdian yang dua tahun itu Prof. Hmm. Nah, mereka itu kan sebenarnya waktu di video sebelumnya kita sudah juga katakan bahwa mereka 50% itu sudah kakinya itu sudah di ASN gitu ya, Bro. Karena syarat untuk eh, syarat menjadi ASN guru itu dia harus memiliki sertifikat pendidik, gitu, Bro. Itu yang utama. Jadi Ya, diprioritaskan. Nah, itu kan sudah mengecilkan peluang orang-orang lain yang tidak memiliki sertifikat untuk mendaftar ASN guru. Nah, memang pola-pola kayak kedinasan dan segala macam tuh memang
kita eh, apa harus itu dasar hukumnya itu belum 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 ada gitu loh Prof untuk apa membentuk apa yang namanya kedinasan gitu Prof, guru gitu seperti itu Prof. Ya, oke. Terima kasih. Kemudian, bisakah Dokter Romi memberikan penjelasan? Karena ini juga ditanyakan oleh para peserta itu di video sebelumnya. Yang video sebelumnya itu juga sudah banyak apa, dilihat oleh para calon mahasiswa itu. Eh, Kuota, sisa kuota di gelombang 2. Padahal kan kuotanya gelombang 1 dan 2 pun saya kira belum memenuhi kuota itu. Gimana, Dokter Romi? Ya kuota itu kan eh, kita kan tetap begini Prof. Jadi yang mereka eh, kalau tidak kalau belum memenuhi kan kita sudah pasti apa tidak akan kita buka gitu loh Prof. Kayak misalkan contohnya kayak waktu gelombang pertama itu ada PG PAUD. Kita sudah terpenuhi calonnya. Kita tidak tidak apa tidak kita buka lagi gitu loh karena memang sudah terpenuhi kuotanya gitu melebihi. Nah, untuk kuota-kuota yang lain dipastikan itu semuanya hampir di atas 50% itu kekurangan gitu Prof dari kuota yang dulu kita pernah sampaikan. Jadi jangan khawatir bahwa kuota-kuota yang memang belum terpenuhi di gelombang pertama itu dibuka gelombang kedua berarti memang betul kita kekurangan masih banyak kekurangan slot kuota di masing-masing mata pelajaran gitu Bro. Oke. Dan ada pertanyaan ah, tentang pilihan LPTK, Dokter Romi. Selalu saja ada ditanyakan karena dia sudah berkeluarga, nggak mau eh, pisah jauh dengan keluarganya. Dan ketika dia mendaftar, dia klik eh, domisilinya itu sebagai tempat tanggal lahir. Padahal dia sekarang sudah di tempat lain domisilinya. Nah, dan itu sudah berkeluarga di tempat lain itu. Nah, ini selalu saja dikatakan. Kan kemarin sudah disebutkan bahwa mereka bisa mengisi keberatan menolak penempatan itu. Tapi kelihatannya takut itu. Ketika menolak, jangan-jangan kehilangan haknya untuk mendapatkan PPG Prajabatan itu. Gimana? Jelaskan sekali lagi, Dokter Romi. Iya, eh, baik terima kasih Prof. Bahwa mereka ada namanya tombol keberatan gitu, belum bukannya kesediaan mereka itu kan sudah dinyatakan lulus. Dia itu tidak dinyatakan gugur dengan mengklik eh, apa ketidakbersediaan di LPTK tertentu gitu, misalkan yang dekat dengan wilayahnya. Karena teman-teman mahasiswa ini calon mahasiswa PPG ini kebanyakan jadi mereka itu mengisi misalkan KTP gitu loh, Bro. KTP yang memang contohnya gitu ya KTP-nya bahwa dia orang taruhlah misalkan dia orang Kalimantan gitu. Tapi dia pada saat ini dia domisilinya ada di Jogja gitu. Dia itu ketiknya yang apa sesuai dengan KTP ya KTP yang dia di Kalimantan gitu. Padahal seharusnya itu adalah domisili. Kenapa dia hanya dilempar di Pulau Kalimantan? Terus ada juga di jangankan yang terdekat lah. Mereka itu terkadang anak Solo gitu. Terus kelahiran Solo. Terus ngisi KTP Solo karena berdekatan gitu sama Jogja gitu ya. Terus mereka keberatan Prof yang kejauhan gitu dari Jogja ke Solo gitu. Nah, hal-hal seperti itu di, diklik saja tombol keberatan itu. Jadi LPTK-nya pilih saja. Nanti akan segera nanti akan kita kita akan plotting ulang gitu. Nanti kalau dengan alasan-alasan yang masuk akal nanti bisa kita kita ACC gitu loh untuk bisa menjadi eh, LPTK yang kalian nanti berubah gitu. Nah, satu lagi Prof yang memang ini kalau ini masalah yang LPTK itu karena domisili sesuai dengan KTP ya. Apa bukan domisili mah apa yang diisi dengan KTP itu sesuai dengan KTP gitu yang ada. Padahal harusnya domisili. Nah, ini yang lebih parah lagi Prof yang kita kesian ke teman-teman itu ada
wilayah mereka itu dia tidak jadi LPTK-nya atau universitasnya itu tidak memiliki S1 atau prodi yang sudah diberi izin untuk penyelenggaraan PPG. Contohnya misalkan daerah Jambi, daerah Bengkulu yang misalkan tidak memiliki pendidikan sejarah gitu ya di daerahnya tersebut. Mereka mau nggak mau kita nanti tanyakan ke mereka untuk dioper ke Universitas Negeri Padang misalkan contohnya. Ini kita akan tanyakan gitu loh, Bro. Hmm. Kita akan tanyakan ke mereka Ya, apakah masih bersedia untuk untuk mengambil program ini gitu. Nah, itu nanti kita tanyakan karena dipaksa pun nggak bisa karena memang bahwa di situ tidak ada dosennya, terus izinnya juga belum ada. ya, Nah, itu menjadi masalah itu, Bro. ya, oke. Nah, itu katanya kan penempatan LPTK. Lalu pertanyaan berikutnya itu ada juga yang menanyakan, apakah ada jaminan bahwa setelah pendidikan PPG nanti, penempatan untuk bekerja sesuai dengan domisili. Nah, ini pertanyaan yang juga krusial ini. Gimana rencananya, Dokter Romi? Iya, kita kan rencananya pendekatan wilayah. Kalau misalkan wilayah mereka itu kosong, Bro, itu dipastikan akan di wilayah itu wilayahnya mereka gitu. Setelah nanti kan kita akan kayak semacam obat nyamuk bakar itu loh, Bro. Yang paling Iya, terdekat dulu, paling terus ke ini ke daerah-daerah yang memang ada kekurangan guru di dekat misalkan di kabupaten mereka. Di kabupaten mereka, terus nanti kalau nggak ada di kabupaten yang bersangkutan ya ke provinsi, nanti di provinsi ya kepindah ke provinsi yang tetangganya, kalau nggak ya mereka harus memang jauh gitu di daerah di domisilinya gitu, Bro. Pendekatannya seperti itu, Bro. iya, Yang iya, terdekat iya, kita iya, ini. iya. Ya, kemudian ada pertanyaan yang sebenarnya ya masuk akal ini. Dia sudah lulus di gelombang satu, tapi Mm-mm. karena berbagai alasan, anaknya masih kecil atau macam-macam, belum apa sempat ngurus keberkasan atau apa kayak gitu, bisa nggak ditunda pendidikannya? Tidak ikut kloter gelombang satu pendidikannya. Dia membayangkan bisa nggak dia ikut pendidikannya itu di gelombang kedua. Gimana kira-kira? Ya, kalau kesempatan itu bisa saja terjadi, Prof. Ini ketentuan ini belum kita kita atur ya. Hmm. Sebab nanti kalau misalkan di gelombang kedua mereka kita terpenuhi gitu Prof, untuk apa untuk karena ini kan terkait terkait pembiaya pendanaan untuk itu untuk apa Ya. Hmm. untuk pendidikannya ya Prof ya. Saya pikir eh, kalau misalkan mereka berpikir alternatif demikian saya sarankan harus ikut ikut tetap harus ikut untuk kesempatan di apa setelah dinyatakan lulus ya mereka harus karena ini masalah plotting soalnya Prof saya Ya. masih ketakutan kalau misalkan nanti mereka kita tidak diatur apa belum ada ketentuannya gitu loh saya takut mereka bisa dengan alasan-alasan yang memang tidak yang kecil gitu hal-hal kecil itu bisa digugurkan gitu loh Prof. Ya, 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 ya. Ya, oleh karena itu saya kira apa usahakan sesuai dengan skenario-nya. Jangan sejak awal itu harusnya kan sudah siap mental ya, Dokter Betul Romi. iya. Mm-mm, Ya, betul Prof. siap mental, siap melakukan sesuai dengan skenario itu. Tapi ada saja memang orang hidup itu eh, masalah-masalah yang timbul yang tidak diantisipasi. Ya, begitulah, baiklah, Dokter Romi. Nanti kalau muncul pertanyaan-pertanyaan lagi, kita akan sampaikan informasi atau jawaban sehingga para peserta calon mahasiswa PPG Prajabatan menjadi orang-orang yang well informed di dalam program ini. Begitulah. Ya Prof. Ya, ya, Saya ini Prof terakhir Prof pesan ya, oke. teman-teman mahasiswa PPG yang baik dan eh, saya banggakan. Jangan lupa subscribe channel ini, di like apa videonya karena untuk kita tetap
mendampingi eh, teman-teman calon mahasiswa PPG. Pertanyaan-pertanyaan di channel ini akan kita jawab dengan video-video, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jadi jangan lupa subscribe channel suyanto.id segera. Jadi jangan nonton videonya aja, harusnya di-subscribe juga ya, Prof. Ya itulah makna kolaborasi. Iya, Kita memberi, kita juga meminta kepada mereka untuk berkolaborasi dengan cara klik subscribe supaya Anda semua selalu mendapatkan video terbaru dari Dr. Romi. Nah, begitulah. Terima kasih Dr. Romi, semoga selalu terima sehat kasih, Prof. walafiat ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.